Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia berubah, sistem ekonomi pun bergerak. Tapi apakah sistem itu selalu adil? Apakah manusia benar-benar diuntungkan? Inilah pertanyaan yang menggerakkan pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa. Dari mazhab Iqtisoduna yang ideologis, mazhab mainstream yang praktis, hingga lahir sebuah pendekatan baru yang kritis dan reflektif yaitu mazhab alternatif kritis. Namun, sebelum kita menyelami inti pembahasan kita yaitu mazhab alternatif kritis, mari kita membahas sedikit tentang dua mazhab sebelumnya, agar kita tahu dari mana kritik ini berasal dan apa yang ingin diperbaiki. Mari kita mulai dari mazhab Iqtisoduna. Mazhab Iqtisoduna ini bisa dibilang sebagai langkah awal munculnya pemikiran ekonomi Islam modern. Tokoh-tokoh seperti M. Bakir As-Sadr, Umar Chapra, dan Khursyid Ahmad menjadi pionir dalam membangun sistem ekonomi Islam yang benar-benar mandiri, yang mana sistem ini tidak ikut arus kapitalisme, dan juga tidak bergantung pada sosialisme. Ciri khas mazhab ini adalah pendekatannya yang sangat ideologis dan konseptual. Mereka menekankan bahwa ekonomi Islam bukan hanya tentang mencari keuntungan, tapi berangkat dari nilai-nilai akidah, akhlak, dan hukum syariah. Tujuan utamanya jelas, yaitu menciptakan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama. Walau begitu, mazhab Iqtisoduna sering mendapat kritik karena dinilai masih terlalu teoritis dan belum banyak memberi solusi praktis terhadap masalah ekonomi modern. Tapi terlepas dari itu, pemikiran mereka tetap menjadi fondasi penting yang membuka jalan bagi perkembangan ekonomi Islam hingga saat ini. Dari pemikiran konseptual dan idealis Iqtisoduna, lahirlah kebutuhan untuk menerapkan ekonomi Islam secara nyata. Dari sinilah muncul mazhab mainstream, yang fokusnya lebih praktis dan institusional. Kemudian kita masuk pada mazhab mainstream. Mazhab mainstream ekonomi Islam muncul sekitar akhir tahun 1970-an hingga 1980-an, bersamaan dengan lahirnya lembaga keuangan Islam pertama seperti Dubai Islamic Bank. Fokusnya adalah bagaimana ajaran Islam bisa diterapkan secara nyata dalam sistem ekonomi modern, terutama di bidang perbankan dan keuangan syariah. Mereka mengadaptasi teori ekonomi modern, tapi diberi sentuhan nilai-nilai Islam. Contohnya, mengganti sistem bunga dengan akad syariah seperti murobahah, mudorobah, dan musyarakah. Dari pendekatan ini lahirlah bank syariah, sukuk, dan asuransi syariah, yang menjadikannya mazhab yang berhasil secara kelembagaan. Namun, sebagian mengkritik bahwa sistemnya masih mirip kapitalisme, hanya berbeda istilah dan kemasannya saja. Dan dari kritik inilah kemudian muncul mazhab alternatif kritis, yang ingin membangun sistem ekonomi Islam yang benar-benar berbeda. Jadi, setelah melihat Iqtisoduna yang idealis dan mainstream yang praktis, muncullah kesadaran baru, yaitu bagaimana agar ekonomi Islam tidak hanya berhenti di teori atau simbol, tapi benar-benar menjadi kekuatan yang mengubah masyarakat. Inilah yang menjadi titik lahirnya mazhab alternatif kritis. Mazhab alternatif kritis. Latar belakang. Mazhab alternatif kritis lahir sebagai bentuk keprihatinan dan kesadaran baru. Para pemikir Muslim merasa bahwa ekonomi Islam yang berkembang selama ini belum sepenuhnya menghadirkan perubahan sosial yang nyata. Kalau mazhab Iqtisoduna terlalu idealis dan banyak bermain di konsep, sementara mazhab mainstream terlalu fokus pada lembaga dan formalitas, maka mazhab ini hadir untuk mencari jalan tengah yang lebih reflektif, realistis, dan tetap berprinsip. Mereka ingin agar ekonomi Islam tidak berhenti di teori atau simbol, tapi benar-benar menjadi kekuatan yang mengubah masyarakat. Tokoh utamanya. Mazhab ini dipelopori oleh para pemikir kontemporer seperti Asad Zaman, Zubair Hasan, Ibrahim Moussa, dan Timur Quran. Mereka bukan sekadar mengkritik, tapi ingin menghidupkan kembali jiwa keadilan dalam ekonomi Islam. Menurut mereka, ekonomi Islam seharusnya tidak hanya bicara halal dan haram, tapi juga adil dan manusiawi. Sebuah sistem yang berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya pada lembaga besar. Ciri dan arah pemikirannya. Pertama, yaitu kritis terhadap struktur sosial dan kekuasaan. Kemiskinan bukan semata karena malas, tapi karena sistem ekonomi dan kebijakan yang tidak adil. Islam harus hadir untuk mengoreksi struktur, bukan hanya mengubah perilaku individu. Kedua, yaitu menolak formalisme dan simbolisme. Banyak praktik ekonomi Islam hanya mengganti istilah, seperti bunga menjadi marin, riba menjadi ujroh, tapi logikanya tetap sama, profit-oriented.
Mazhab ini menegaskan bahwa yang perlu diubah bukan sekadar akadnya, tapi mindset dan orientasi sistemnya. Ketiga, yaitu menekankan keadilan substantif dan maqasid syariah. Tujuan ekonomi Islam bukan cuma agar transaksi halal, tapi agar hasilnya juga adil dan membawa maslahat. Kita tidak hanya bertanya, apakah ini sesuai fikih, tapi juga, apakah sistem ini menyejahterakan rakyat dan memberdayakan yang lemah? Keempat, yaitu menghubungkan ekonomi dengan konteks sosial, politik, dan ekologi. Ekonomi tidak bisa berdiri sendiri. Bicara ekonomi Islam berarti bicara keadilan sosial, kebijakan publik, lingkungan, dan korupsi. Karena kalau sistemnya tidak adil, seberapa syariah pun akadnya, hasilnya tetap tidak Islami. Kritik terhadap dua mazhab sebelumnya, mazhab alternatif kritis tidak muncul dari ruang kosong. Ia lahir dari refleksi terhadap dua mazhab besar sebelumnya. Kepada mazhab Iqtisoduna, mereka berkata, kamu luar biasa dalam membangun idealisme Islam, tapi terlalu jauh dari realitas kehidupan umat. Kepada mazhab mainstream, mereka menegur, kamu hebat dalam membangun lembaga keuangan, tapi lupa pada semangat perubahan sosial Islam. Karena itu, mazhab alternatif kritis berusaha menggabungkan idealisme Iqtisoduna dan realitas empiris mainstream, tapi dengan pendekatan yang lebih kritis, reflektif, dan transformatif. Arah baru ekonomi Islam, mazhab ini ingin mengembalikan ekonomi Islam ke tujuan aslinya, bukan sekadar sistem transaksi, tapi gerakan moral dan sosial. Ekonomi Islam harus menjadi alat untuk membebaskan masyarakat dari penindasan ekonomi, mengentaskan kemiskinan secara adil, mengelola sumber daya dengan berkelanjutan, membangun bisnis yang menolak eksploitasi. Dengan kata lain, ekonomi Islam bukan tentang seberapa besar margin kita, tapi seberapa besar dampak sosial yang kita hasilkan. Jadi, teman-teman, dari Iqtisoduna kita belajar idealisme, dari mainstream kita belajar praktik, dan dari alternatif kritis kita belajar refleksi, keberanian, dan transformasi. Ekonomi Islam sejatinya bukan hanya soal teori atau angka, tapi soal keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan. Sekian pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.